Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana keadaanmu Sasi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Sasi Ibu mau memberitahu terkait dengan sesi konseling pertemuan ketiga ini. Jadi, hari ini Ibu meminta izin nih sama Sasi akan ada namanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri Sasi. Jadi nanti akan ada kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, nah sekarang kemarin kita sudah bahas terkait dengan pemikiran-pemikiran irasional yang kamu punya. Sekarang Ibu mau menampilkan sebuah lagu ya. Jadi Ibu minta pasti merenungkan lagu ini dengan seksama. Awan hitam di hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu. Sebelum ku mencapai langkahku yang jauh, kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Sasi. Nah, kamu sudah mendengar ya video lagu tersebut. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar video ini? Pikirannya agak terbuka. Gimana terbukanya? Boleh dijelaskan? Perasaanmu apa, Nak? Perasaanmu? Saya jadi berpikir, berarti setelah saya hadapin semua masalah, pasti akan ada hal menyenangkan. Baik. Jadi Sasi berkata ketika ada masalah pasti akan ada hal yang menyenangkan. Perasaan yang Sasi keluarkan misalkan ketika sudah mendengar lagu ini apa? Sedih kah? Lega aja, lega.
Lega, oke, merasa sudah lebih lega. Baik. Memang sebelumnya perasaan Sasi seperti apa? Masih takut, cemas, khawatir yang berlebih. Baik. Kalau berarti Sasi mengatakan ada rasa cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan. Nah, ketika Sasi sudah tahu nih perasaan cemas, takut, khawatir yang berlebihan, akankah eh, Sasi memulai untuk berpikir positif ke arah ke depannya? Iya, Nah, kita akan belajar ya. Kita akan belajar memproyeksi waktu. Ya, jadi Ibu minta Sasi membayangkan kejadian yang akan Sasi alami dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Kalau misalkan Sasi berada dalam posisi seperti ini terus, mengalami kecemasan berlebihan terhadap apa yang belum terjadi selama 1 bulan. Menurut Sasi, bagaimana apa yang akan terjadi? Dampaknya apa? mungkin saya sakit atau belajarnya jadi nggak bener, terus aktivitas yang lain juga terganggu. Berarti ada 3 hal. Kemungkinan sakit, belajar jadi tidak benar, dan aktivitas menjadi terganggu. Sama emosinya pasti nggak terkontrol. Baik, emosi menjadi ini terjadi selama mungkin menurut Sasi berapa bulan? Kalau Sasi terus berpikir seperti ini, terus mengalami kekecewaan, Sebulan, 2 bulan. kekhawatiran. Enggak, seminggu, 2 minggu aja udah nggak kuat. Baik, ya, seminggu, 2 minggu akan terjadi hal seperti itu. Nah, kalau sudah sebulan, Bulan saya nggak tahu, mungkin saya diem aja. Biasanya sih kalau udah capek udah capek terus tiap hari, biasanya saya diem aja. Semuanya jadi saya jadi nggak ngapa-ngapain. Aktivitas nggak berjalan, belajar juga jadi nggak berjalan. dampaknya makin besar ternyata ya, Sasi. Aktivitas tidak berjalan dengan lancar, tidak melakukan apapun, dan mati kata diam kalau sudah lelah banget. Baik. Nah, ketika itu terjadi 2 bulan kemudian, proyeksi waktunya Sasi ketika 2 bulan masih berlanjut seperti itu, apa yang terjadi sama Sasi? Nangis, menangis. Nangis. Intensitasnya itu bisa lama atau hanya sebentar? Lama banget, Bu. Lama, baik. Ketika berarti tadi Sasi bilang intensitasnya makin besar, yaitu dengan cara menangis karena tidak ada yang dilakukan. Begitu ya, Nak? Baik. Nah, ketika itu terjadi 1 tahun lamanya, apa yang akan terjadi pada diri Sasi? Jadi overthinking setiap hari, terus iri sama apa yang orang lain punya. Kayak orang lain punya prestasi atau orang lain aktif di kegiatan, tapi kita enggak. Itu salah kita sendiri, tapi kita iri. Itu pasti. Baik. Itu yang terjadi ketika Sati sudah 1 tahun belum bisa move on dengan kecemasannya, dengan kekhawatirannya itu, merasa iri, dan juga tadi Sasi tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Begitu ya, Nak ya. Baik. Ketika itu terjadi 2 tahun kemudian, apa yang akan Sasi lakukan? Apa yang terjadi sama Sasi? Nah, saya pasrah, Bu. Udah gagal, hidup saya udah gagal kalau udah 2 tahun. 1 tahun menurut saya udah gagal, apalagi 2 tahun. Kegagalan makin besar, ya, dampaknya makin luar biasa. Adakah kamu bakalan putus sekolah? Ada. Ada, baik. Ketika itu terjadi selama 2 tahun, baik.
Nah, ketika Sasi sudah beranjak kelas 12, 3 tahun lamanya, apa yang akan terjadi pada Lisa? Apa ya, Bu? Sasi masih seperti ini, dengan perasaan seperti ini, dengan perasaan yang kemarin yang kamu bilang, saya cemas, saya khawatir, saya takut. Ketika Sasi di kelas 12 dan masih sama dengan seperti ini, apa yang akan terjadi? Apa ya? Itu udah parah sih, Bu, menurut saya. Tapi apa yang Parahnya terjadi seperti ya? apa? Pasti semuanya terjadi. Semua yang nggak bagus pasti terjadi. Karena dari awal emang udah nggak baik. Baik. Jadi saya sih sudah membayangkan itu bahwa tidak akan ada keberhasilan Iya, ketika tidak akan ada Sasi keputusan. Iya, di kelas 12. Jadi pencapaian yang tadi awalnya Sasi sudah baik, karena perasaan-perasaan ini muncul, berakhirlah menjadi tidak sesuai dengan apa yang Sasi harapkan. Dan itu malah makin buruk. Dampaknya besar ternyata ya Sasi ya. sangat besar. Nah, akankah pengalaman di SMP akan sama dengan di SMA? Ketika Enggak. kamu masih enggak baik. Tidak. Oke. Tidaknya karena apa? Boleh dijelaskan? Tidak, karena menurut saya eh roda itu berputar. Menurut saya roda itu hidup itu seperti roda. Roda itu berputar. Waktu saya SMP menurut saya banyak hal yang nggak menyenangkan di hidup saya. Jadi menurut saya mungkin SMA saya menemukan hal yang menyenangkan lebih. Baik. Baik ya. Berarti tadi saya sudah mengatakan di SMP banyak hal yang tidak menyenangkan buat kamu. Tapi ketika SMA itu pun masih dalam tahap proses, dan itu akan membuat kamu menjadi lebih menyenangkan dengan cara-caramu sendiri. Begitu ya, Nah. Iya. Iya. Nah, berarti sudah ada nih pemahaman oleh Sasi terkait dengan Nah, sekiranya dengan cara apa kamu menikmati hidup? Nah, eh Bersyukur mungkin, bersyukur, baik. Bersyukur dengan cara seperti apa? menerima keadaan. Menerima keadaan. Menerima pencapaian apapun yang diperoleh oleh Sasi. Benar ya? Karena Iya, tidak mudah menjadi Sasi. Tidak mudah menjadi orang lain. Tidak mudah. Kita harus mengapresiasi diri. Sasi udah pernah ya dulu SMP berlomba ya di bidang non akademik. Itu tidak semua orang bisa yang Sasi lakukan, dan Sasi harus bangga sama diri sendiri ya Sasi. Nah, selanjutnya kamu sudah di SMA. Karena permasalahan pandemi, keadaan yang membuat Sasi menjadi semakin tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa memberikan kemampuan yang Sasi miliki. Kita akan bayangkan ketika pandemi sudah berakhir, semua aktivitas berjalan secara normal. Apa yang akan Sasi lakukan? yang saya akan lakukan kalau pandemi udah berakhir, saya akan aktif organisasi, apapun itu. Baik, aktif organisasi apapun itu. Berarti ada hal yang ingin kamu capai. Temuan kali ini apa yang Sasi lakukan? Yang saya dapat, kita harus mengapresiasi diri sendiri. Bangga sama diri sendiri terhadap apa yang kita capai. Sudah ada hal yang pengen kita lakukan ya Nak. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengubah pola perilaku. Ya, perilaku apa yang nanti kita akan lakukan. Begitu ya Sasi? Baik, Bu. Karena pertemuan ini sudah usai, sesi ini kita akan kesepakatan untuk hari selanjutnya ya Sasi.
Baik, Bu. selanjutnya, jam dan waktu kita tentukan bersama. Terima kasih, Safi. Semoga sesi pertemuan ini dapat menjadi sesi lebih baik lagi, sehingga nanti kita berakhir pada kesimpulan di akhir semester. Begitu ya, Nak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.